Benar nggak Pak? Wah, anak sultan, ngapain kerja? Kenapa? Sudah ada rezekinya. Makanya jangan ada orang pekerja siap masih gitu ya. Tapi ada orang kan kerja tapi kaya. Karena memang makomnya beda Allah kasih. Nah, pada kondisi itu nanti suatu saat kita bisa pindah dari tajrid ke asbab atau sebaliknya dari asbab ke tajrid. Misalkan nih, Bapak usaha udah, ngiklan udah, ini udah, itu udah. Jalur langit dicengin kode begitu. Jalur langit, kenapa? Rezeki itu urusan Allah. Allah itu ada urusan langit. Maka jalur langitnya. Yang pertama. Yang kedua, kita itu bisa juga dari asbab menjadi tajrid. Ketika apa? Ya kata itu tadi dapat rezeki nompok gitu kan, dapat mertua kaya, janda kaya, harus kerja lagi pemutih. Iya kan? Tinggal ucap-ucap kaki aja itu tajrid. Atau ada orang yang memang apa katanya, kalau kata gurunya, orang sudah dah, lu mau usah dagang, udah kalau gak bangkrut mulu, jual bisa pakai bangku, jual kempel bangku, kagak lu mungkin, udah dah, lu mah belas jaga aja dapat kertas deh, kalau ya udah, jangan gitu, mungkin memang dia nanti pas rumah gitu, atau terbalik bisa jadi, orang dari tajrid menjadi asbab. Nah, orang yang menjadi tajrid yang tadinya dapat rezeki nggak perlu kerja, terus harus bekerja. Kalau dia memang apa namanya, ya contoh misalkan hartanya habis, ya kan? Tadi kan dia dapat warisan banyak nih, dan dijual-jual habis. Nah, kata dia nggak kerja habis kan? Kerja berarti turun tuh dia, makomnya turun. Yang tadinya tinggal uncang-uncang kaki terima duit, sekarang harus bekerja. Tapi ada juga contoh lain lagi, istri yang tadi ada suaminya, gitu kan? Ketika suaminya meninggal, mau tidak mau harus bekerja. Yang tadi tajrid menjadi asbab. Kenapa saya ngomong begini? Maksudnya begini, jangan kita punya pikiran kok orang nggak kerja tapi duitnya ada aja ya. Itu memang Allah kasih makomnya itu. Nah, kita udah bolak-balik, tapi begini aja. Jangan lihat dari materi yang ada di tangan, tapi lihat bagaimana usahanya. Ingat, orang tajrid itu yang terima rezeki nggak kerja, dia tidak dapat pahala usaha. Kan gitu kan? Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah anak istrinya, maka tiap sertifikat menjadi penghapus dosa. Jadi buat laki-laki itu, sekali lagi laki-laki itu bekerja bukan cuma cari uang, tapi harga diri. Harga diri itu pertama ya segala kata cowok kalau nganggur mah. Ada cowok ganteng tapi nganggur, bikin orang juga Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja itu tidak sekedar cari uang, tapi ibadah. Jadi kata menghapus dosa. Bahkan dibilang orang yang keluar rumah untuk mencari nafkah istrinya itu dalam sabilillah, sedang berjihad. Itu yang didapatkan oleh orang-orang yang rezeki asbab. Lah kalau yang tajrid, yang gampang-gampang dapat duit, kagak dapat apa-apa. Jadi ada plus minusnya. Yang kasihan lagi, yang lucu lagi, dia udah tajrid pakai mau jadi asbab, udah dapat harta nggak habis-habisnya, dia malah jadi kerja. Namanya turun derajat. Seharusnya orang-orang tajrid yang dapat rezeki nggak perlu kerja, contoh apa orang pensiun. Kenapa Allah kasih rezeki itu? Tujuannya supaya dia punya waktu banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang asbab itu adalah pahalanya dengan bekerja, berdagang dan sebagainya, orang-orang yang tajrid ini kayak ibu rumah tangga. Jangan habis waktu cuma buat numping doang, nonton TV dan sebagainya. Padahal dia sudah dikasih rezeki oleh Allah tanpa bekerja. Allah kasih waktu luang itu supaya banyak ibadah. Makanya akhirnya banyak orang yang kufur nikmat, dikasih rezeki oleh Allah nggak perlu capek-capek, malah disalahgunakan, dibikin habis sama Allah artinya. Akhirnya dia jadi jatuh, jadi asbab harus kerja.
Nah, kalau orang dulu tuh Pak santai bilang gini, rezeki suami mah tergantung tindakan istri. Kalau istrinya banyak doa, banyak duha, banyak minta, rezeki suami kan kencang. Karena bahasa kasarnya begini, bini ngajin proposal, kita jalan di lapangan kan gitu Pak. Bini jaga lilin, kita keliling. Kan gitu Pak. Nah sekarang kita lagi keliling, tahu apinya goyang, lagi tidur, nanti nggak Bapak? Nanti Pak. Nanti jadi kerjasama tuh. Ya Pak Malik. Nah, kalau rezeki ya begitulah, ya kan? Ya kalau para orang ya kita mah nggak mau bahas yang apa ya, yang apa namanya, yang orang soleh lah ya. Rezeki Allah sudah kasih jamin. Ya kita kayak kita aja gini. Tidak menutup kemungkinan dari asbab yang kita jalankan terus, kita akan pindah ke makam tajrid. Ya pahamin nih gitu kan, ya asbab terus berdoa, bla kayak cabang di mana-mana. Udah nggak apa-apa kerja ketemu saudara. Nah, ketika sudah makam tajrid ini, Allah kasih waktu dia banyak, nggak perlu bekerja, gunakan waktu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang yang sudah pada pensiun, ada nggak yang pada pensiun? Dia sudah tidak bekerja tapi masih dapat gaji, masih dapat rezeki. Itu Allah suruh, Allah perintahkan supaya di masa-masa pensiun Allah kasih kesempatan. Udah dia dulu nggak usah kerja lagi, udah yang perlu kasih rezeki, perlu ibadah aja. Tapi justru banyak orang yang sudah pensiun, uang pensiunnya dipakai buat asbab, buat putar lagi usaha terus gitu kan, nggak kelar-kelar itu. Kenapa? Habis waktunya hanya untuk ngejar. Beruntunglah orang-orang yang sudah kalau tempatnya di makam tajrid, Allah kasih waktu dia banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salahkan usaha kita kadang-kadang nggak beres, usaha kita kadang-kadang sadar. Bagaimana doa kita mau diijabah sementara doa kita diijab oleh anak istri kita sendiri? Kan gitu. Kita mau kerja capek-capek keluar di rumah bini nonton TV dulu. Itu kan jadi sesuatu rezeki. Karena kalau gibah aja rezeki kita akan beda ke orang. Makanya kadang-kadang itu tadi istilahnya kita keliling, jaga lilin harus melek. Tindakan istri itu menentukan rezeki suami. Jangan sampai yang tadi suami istri kita sudah enak, orang rumah sudah enak, terima gaji tiap bulan, gara-gara sering kufur nikmat kepada Allah, waktu luang dia dipakai untuk ibadah, akhirnya apa? Allah cabut keberkahan rezekinya, bisa jadi kita meninggal, ya kan? Bisa jadi perceraian, kita nggak tahu. Akhirnya dia bekerja, jadi asbab. Jadi dia kalau bahasa rezeki gitu Pak ya. Inna sa'yakum nasyatta, karena memang apa? Sesungguhnya penghidupan kalian itu beda-beda, sama dengan amal dan perbuatan. Di antara kita ada yang soleh, ada yang toleh. Hidup kita sama-sama 24 jam. Tinggal 24 jam itu dipakai untuk apa? Orang macam-macam tuh. Ada yang jam 9-nya dipakai buat duha, ada yang dipakai buat nongkrong. Sama-sama jam 9. Nanti jam 12 lagi buat apa nih? Pas waktu johor, waktu istirahat. Ada yang dipakai buat pool, makan siang, ada yang dipakai sebagian buat sholat, sebagian buat makan. Itu ada macam-macam. Tergantung amal orang berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, sampai sini yang bisa kita kesimpulan bahwa Allah itu sudah menciptakan siang dan malam itu jelas, ya jelas. Kenapa? Allah bersumpah demi malam dan siang. Allah lah yang menguasai waktu siang dan malam, maka kita harus minta perlindungan kepada Allah pada siang dan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siang maupun malam, Allah senantiasa membantu kita, memimpin kita dalam hidup ini, ya kan? Yang ketiga, jelaslah perbedaan antara laki dan perempuan, peranian pun jelas. Laki-laki suami, laki-laki itu dia tanggung jawab dunia akhirat. Kembali lagi kita berapa kali kita singgung, ya.
suami itu ada hak dan kewajiban.